السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة في الله, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Aqaidu al-Firqatul Dhalah wa Aqidatu al-Firqatin Najiyah, akidah dari firqah yang menyimpang dari Islam dan akidah al-Firqatun Najiyah. Sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara firqah yang menyimpang dari Islam yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian juga di antaranya adalah firqatus Sufiyah, yang mana firqah ini muncul pada pertama kali yaitu pada zaman sahabat, di akhir zaman sahabat, dan juga memiliki banyak fikrah, memiliki banyak pemikiran, di antaranya meyakini bahwasanya yaitu karamatu al-awliya, memberikan karamah kepada para wali melebihi kedudukan dia sebagai wali, sebagai manusia. Dan di antara keyakinannya bahwasanya yang paling parah adalah ihya'ul mauta. Ada di antara mereka para wali yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Dan hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, ya, yang ditulis oleh Abdul Rauf Al-Minawi As-Sufi, bahwasanya disebutkan dalam kitab tatkala kendaraannya hilang, tatkala kendaraannya mati, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian hidup. Ini adalah khurafat, kebohongan. Demikian juga di antara aqidatus Sufiyah bahwasanya mereka meyakini aqidatul wahdatul wujud, menyatunya antara makhluk dengan Khalik, menyatunya antara Tuhan dengan Rabb, antara Tuhan dengan hamba. Dan ini akidah yang dianut oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi salah satu di antara tokoh yang beraqidatus Sufiyah. Bahkan dengan terang-terangan disebutkan di dalam kitab mereka bahwasanya Ibnu Arabi pernah mengatakan innallaha huwal makhluk. Akidah Ibnu Arabi yang meyakini bahwasanya Allah adalah makhluk dan makhluk adalah Allah. Naudzubillah. Kalam yang kufur. Allah no makhluk sineparan dan makhluk adalah Allah. Apa bedanya antara makhluk? Dan masing-masing wa kullu minhuma ya'budu al-akhar. Antara makhluk menyembah Khalik, Allah menyembah makhluk menyembah Allah. Ini akidah kekufuran orang-orang As-Sufiyah seperti Ibnu Arabi. Bahkan dia disebutkan Ibnu Arabi mengatakan al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Hamba itu adalah Rabb, Tuhan, dan Tuhan adalah hamba. Naam. Demikian juga di antara aqidatus Sufiyah, mereka meyakini dengan istilah Al-Muhammadiyah. Ada disebut dengan istilah Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah
organisasi, bukan? Ya, ada disebut dengan Al-Muhammadiyah. Pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW di antara kelompok yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Dalam akidah mereka mengatakan bahwasanya annallahu wa anna Muhammad huwallah dzatan wa sifatan. Bahwasanya Allah, Muhammad adalah Allah secara zat dan sifat. Yakni rohnya, jasadnya Muhammad mereka anggap sebagai Tuhan. Dan zatnya Muhammad, sifatnya disangka sebagai Tuhan. Mereka istilahkan dengan Al-Muhammadiyah, hakikat Al-Muhammadiyah. Demikian pula orang-orang As-Sufiyah, mereka juga meyakini Aulia Al-Qutub, Wali Al-Qutub. Ya, kalau dalam ilmu Al-Falsafah disebut dengan Al-Aqlul Awwal. Ya, Wali Al-Qutub yang menyendiri di dalam rububiyah, bisa mengatur alam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya tauhid rububiyah. Ya, dan ini adalah kalam yang batil. Dalam istilah al-falsafah disebut dengan al-aqlul awwal, dan dalam istilah agama al-masihiyah, agama Nasrani disebut dengan al-kalimah, dan dalam istilah as-sufi disebut dengan al-qutub. Ya. Demikian juga di antara aqidah as-sufiyah tafdhilu khatimil awliya ala khatimin nabiyyin. Lebih mendahului, lebih mengutamakan penutupnya para wali atas penutupnya para nabi. Ya. Nabi, para anbiya, para nabi punya khatim, punya penutup, dan khatimnya anbiya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kewalian indah sufiyah, menurut sufiyah ada penutup para wali. Nah ini, ya. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab mereka namanya Khatamul Wilayah. Dalam kitab Khatamul Wilayah, ya, disebutkan bahwasanya inna lil awliya'i khatamun. Sesungguhnya para wali itu memiliki penutup. Kama anna lil anbiya'i khatiman. Sebagaimana para nabi memiliki penutup. Ya. Dan yang parahnya annahu yufaddilul walayah 'ala nubuwah. Ini. Mereka lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kewalian daripada kenabian. Jadi tingkat wali lebih atas daripada nabi. Bayangkan. Nggak ada apa-apanya menurut mereka para anbiya, sedangkan nabi ya lebih atas daripada wali. Ya, al-wilayah, al-mahab, an-nubuwah lebih atas daripada al-wilayah. Ya, dan ini adalah perkataan atau keyakinan yang menyimpang dari Islam. Sudah pasti nabi merupakan waliullah, dan tidak setiap wali adalah nabi Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula bersedih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab dengan nama Al-Furqanu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Disebutkan secara gamblang oleh Syekhul Islam. Tidak semua yang berpenampilan orang soleh, orang baik wali. Ya. Kadang-kala mereka buat kisah-kisah, ya, kemudian dinisbatkan sebagai wali Allah, padahal kalau dilihat dari pengamalannya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bahkan Ibnu Arabi mengklaim bahwasanya para rasul, ya, tingkat keilmuan mereka tidak sebanding, tidak lebih mulia daripada keilmuan para wali. Ini sumbernya semua dari kalamnya siapa? Ibnu Arabi, akidah Ibnu Arabi. Nah,
Kemudian berikutnya di antara aqidah sufiyah masalah ibadah. Bagaimana ibadah menurut mereka? Al-ibadatu inda sufiyah ya'taqidu sufiyah anna as-salata was-shawma wal-hajja waz-zakata hiya ibadatul awwal. Akidah menurut mereka, ibadah menurut mereka bahwasanya salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, atau puasa sunnah, atau berhaji ke Baitullah, atau berzakat, ini adalah ibadahnya orang awam. Kita orang awam. Ya. Aqidatul ibadatul awam. Makanya mereka punya kitab namanya Aqidatul Awam. Akidahnya orang awam. Ya. Mereka menamakan diri mereka dengan al-khassatu atau khassatul khassah, orang yang terkhusus. Atau khassatul khassah, wah khusus paling khusus Malik. Namun dengan ini berarti lebih atas derajat daripada Nabi. Ibadah siapa yang lebih khusus daripada ibadahnya Rasulullah para Nabi? Ya. Jadi mereka menjadikan ibadah ada ibadatul khassah dan khassatul khassah. Adapun ibadahnya orang yang masih ruku, masih ngaji, baca Al-Quran, masih salat disebut dengan ibadatul awam. Adapun kami tidak, kami sudah tinggi atasnya. Ya. Mereka tidak meyakini salat yang datang dari Rasulullah, salat 5 waktu. Ya. Bahkan mereka meninggalkan salat. Bahkan namatan salat. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafat meninggal dunia, bahkan kaki beliau memar untuk melakukan salat tahajud, salat sunnah tidak pernah ditinggalkan. Sampai-sampai Aisyah tatkala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kasihan melihat Rasulullah begitu semangatnya melakukan salat qiyamul lail." Kemudian Nabi mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura wahai Aisyah? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Sebagai bentuk rasa syukur beliau beribadah kepada Allah tidak pernah berhenti, baik dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Nah ini tiba-tiba ada yang meyakini namatan sholat, ya, namatan puasa, namatan zakat. Sedangkan ibadat sholat merupakan rukun min arkanil Islam, rukun di antara rukun Islam, tiang daripada tiang agama Islam. Coba nang ke masjid, lamun perubahan narat tiangnya perubahan. Kira-kira tegak ada masjidnya? Roboh ya bangunan ini. Kalau ibadat sholat saja ditinggalkan, ya bagaimana dengan bangunan-bangunan Islam yang lainnya? Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang seandainya melihat jamaah yang disebut balainya si Rasulullah, ya, seluruh sahabat kumpulan kayu bakar, kemudian Nabi ingin mendatangi rumah orang-orang yang tidak mau salat jamaah. Dengar azan lagi orang datang ketika salat jamaah. Nabi mengatakan, "Man sami'an nida'a falam ya'ti biha fala salata lahu." Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mendengar panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu narak milik ketika salat jamaah, maka fala salata lahu, tidak mendapatkan ibadah salat yang sempurna seperti orang yang melakukan salat secara berjamaah di masjid. Ya. Dan perkara pertama yang akan diminta oleh Allah nanti pada akhirat masalah apa? Ditanyain salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Perkara pertama ditanya oleh Allah masalah salat. Mumbai salat karena apa yang berjamaah apa yang ya, sesuai dengan kata sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Lamun wah bagus salatnya, insya Allah salahnya bagus wah. Ya, amalan puasanya, amal lainnya, amal selalu ketuan. Dan sebaliknya lamun salat ibadah salat dia kena, maka seluruh amalannya juga tidak baik. Lah gimana dengan orang yang sholat akan ditanya, apalagi yang nggak sholat? Nah, kemudian juga di antara ibadah indah sufianya masalah zikir. Zikir.
Az-zikr menurut As-Sufiyah disebutkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Disebutkan oleh dia di dalam kitab Miftahul Falah. Miftah al-Falah pada halaman 30 sampai 31. Dia mengatakan amal maslubul ikhtiyari fahuwa ma'a ma taridu alaihi min al-adhkar. Adapun uslub-uslub yang sudah dipilih, ya, ungkapan-ungkapan yang sudah dibuat dipilih dalam zikir, ma yaridu alaihi min jumlatil asrar. Sejumlah zikir yang mereka sebutkan, mereka buat, ya, zikir rahasia centaranya. Ada zikir rahasia lah menit. Faqad tajri ala lisanihi Allah Allah Allah. Amin. Allah 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 Allah. Zikir. Ya. Baik. Atau misalkan yang katakan hu Allah hu. Ini. Atau la atau zikir masuk. Kemudian makna ini rahasia nih. Nah, karena la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah. Apa Allah Allah? Wah, ya. Diganti dengan kalau paling atas jarinya hu. Ya, zikir paling atas. Iya. Sampai kesurupan lagi. Sampai kelantang-kelanting. Mencak-mencak. Jadi ini zikir-zikir yang disebut dengan istilah, yakni zikir asrar. Nah, atau mereka berzikir dengan suara tanpa ada huruf. Zikir dengan suara tanpa menggunakan huruf. Ya. Baik. Demikian juga di antara aqidah Sufiyah, yaitu meminta kepada selain Allah Ta'ala, yakni berdoa kepada selain Allah daripada anbiya, para wali, orang-orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan beristighatsah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, syirkun min syirkil akbar, termasuk syirik besar. Istighatsah ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-istighatsah lillah, meminta istighatsah kepada Allah, ini ibadah. Adapun istighatsah kepada selain Allah, ya, yang kedua adalah al-istighatsatu bil amwati mutlaqan fa huwa syirkun akbar. Beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati secara mutlak adalah syirik besar. Kemudian juga di antaranya adalah al-istighatsatu bil ahya'i, ya, orang yang hidup ghairil qadir, tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar, syirik besar. Ya. Adapun istighatsah kepada orang yang hidup dan dia mampu, ini disebut dengan istilah al-isti'anah pada perkara-perkara yang Allah mampui. Nah, jadi di antara akidah mereka adalah berdoa beristighatsah, ya Rasulullah, ya Badawi, atau ya Al-Jailani, madad kata mereka. Tolonglah kami, tolong. Ini istighatsah. Dan tidak boleh dilakukan istighatsah hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ritual atau aqidah Sufiyah adalah tasyaddur rihal ilal kubur, melakukan syaddur rihlah, melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk beribadah, atau yang disebut dengan wisata religi, pergi kuburan wali. Ya, padahal Nabi mengatakan la tusyaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan jauh, menempuh perjalanan yang jauh untuk beribadah illa ila thalathatil masajid, kecuali pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa.
silahkan si dalam memilih untuk lakukan rihlah ke Palestina misalnya. Masjid Al-Aqsa. Lalu i'tikaf ke Palestina. Ya kan? Tapi kalau jauh-jauh misalkan lalu i'tikaf di Masjid Istiqlal Jakarta, pesan tiket harganya mahal. Boleh enggak? Hah? Sederhana kan? Ya boleh. Untuk melakukan ibadah kecuali pada 3 masjid. Kecuali namun misalnya Jakarta rak keluarga lah itu berkunjung tiba-tiba kebetulan i'tikaf bumilu lain ceritanya. Jadi ibadah i'tikaf pengikut bagi ziarah. Dia napa tujuan untuk beriktikaf. Dalam perkara ibadah saja para ulama fuqaha tidak memperbolehkan, apalagi untuk mencari keberkahan. Mengambil keberkahan para wali, bertabarruk, menghabiskan waktu, biaya. Ya. Jadi ini yang melakukan at-tawassul kepada para wali, bahkan menyembelih di sana. Ya, menyembelih sembelihan di kuburan. Ya. Baik. Kalau dia menyembelih di kuburan, menyebut bismillah, Allahu Akbar. Apa hukum sembelihannya? Hah? Dia enggak untuk wali ini. Dia napa peruntakan untuk kuburan, cuma menyembelih. Lebih afdal menyembelih oleh kuburan kiai fulan. Naam, tidak boleh, tapi bid'ah, tidak apa syirik. Kecuali yang meyakini bismillah, wali fulan, ini syirik. Jelas apa? Sebagaimana ada sahabat yang bernadar di Buanah. Buanah ini dahulu tempat peribadatannya orang-orang musyrikun. Kemudian dia bernadar untuk menyembelih itu. Berkata Rasulullah, kuntu fil jahiliyah nadartu fil jahiliyah an adbaha bi Buanata. Ya Rasulullah, la zaman jahiliyah sendirian sama Islam, aku bernadar dia sembelih hewan korban oleh Buanah nu. Kata si Rasulullah, hal fihi wathanun yu'badu min dunillah. Apakah itu ara andek peribadatan ritual ibadah sak sembah masih kaum musyrikin nyembah patung? Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah itu ara perayaan orang-orang musyrikin sak pihak itu? Andek. Kalau mendenara dengan ibadah itu, dinara nyembah patung, denara tiap perayaan-perayaan dari tempat itu, silahkan. Berarti di sini apa? Menyembelih adalah ibadah. Tatkala dikaitkan dengan keyakinan, lihat tempatnya lebih keutamaan, memiliki fadilah. Kesini isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan orang yang pergi kuburan menyembelih meyakini lebih afdal menyembelih kuburan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Nah, di sini termasuk di antara ritualnya adalah melakukan perjalanan li ajli al-ibadah seperti tawaf di kuburan. Arah dia tawaf di kuburan. Hah? Arah dia tawaf di kuburan. Nah, ini arah. Lamun nele kuburan Husain. Mereka orang Syiah mengadakan ritual ibadah untuk menandingi Ka'bah ke tawaf kuburan Husain. Tawaf adalah ibadah yang mana apa merupakan ibadah al-makaniyah, ibadah yang tempatnya khusus, tidak boleh dilakukan di luar Ka'bah. Ya, aku melengkap tawaf oleh pelataran Masjidil Haram. Kanggo ndek? Dia kanggo. Siapa boleh Ka'bah? Apalagi oleh kuburan Husain. Ya, merupakan ibadah al-makaniyah yang tempatnya khusus. Tawaf oleh kuburan, itu putaran. Ya, bahkan ada di Yaman namanya ada kuburan Hud, Cineparan ya. Kuburan Nabi Hud. Mereka melakukan ritual, kemudian layaknya seperti umrah. Kemudian mereka mandi di telaga, di sana ada telaga. Kemudian mereka ya, kemudian bertabarruk, kemudian tawaf. Padahal kuburan Nabi Hud, dia tahu, dia narak riwayat di mana ditempatkan kuburannya Nabi Hud. Sangat silue, dari Mesir ada kuburan Nabi Hud, dari Yaman ada kuburan Nabi Hud, biasa kena.
Jadi ini termasuk di antara perkara yang bertentangan dengan Islam. Nah, li'annahu ya'taqiduna anna awliya'ahum laysu bashar. Kenapa mereka melakukan tawaf di kuburan? Karena mereka meyakini wali-wali mereka ini bukan manusia. Ya, wa innama hum alihatun takhluqu ma tasha'u wa takhtar. Namun mereka adalah Tuhan-Tuhan yang bisa menciptakan sesuai kehendak mereka. Ini saya diyakini. Karena ini parah, ya. Ini adalah perkara yang batil. Di antara akidah Sufiyah juga adalah qasruhum al-ibadah alal mahabbah. Mereka membatasi ibadah hanya sebatas mahabbah. Sekarang anak tanya, beribadah kepada Allah didasari apa jamaah? Mahabbah tok. Hah? Aku beribadah cinta terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek karak berharap surga, nek karak takut neraka. Hah? Berarti ibadah itu didasari mahabbah dan khauf, takut dan ar-raja, berharap. Namun cinta doang bermahabbah, cinta Allah taala dan berharap surga. Oh, sia-sia ibadah itu. Dan takut neraka. Ibadah itu didasari 3 perkara, al-mahabbah wal khauf wal raja, cinta kepada Allah dan berharap pahala, ganjaran, balasan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut mereka ibadah itu sebatas mahabbah, tidak perlu al-khauf, tidak perlu raja, tidak perlu takut, tidak perlu berharap. Nih, mereka menyampingkan dari sisi al-khauf wal raja. Ya, sebagaimana mereka mengatakan anna la a'budullah tama'an fi jannatihi. Aku enggak beribadah kepada Allah karena tamak terhadap surga Allah. Ndek karena berharap ngono ni. Nangka antum ujian. Insyaallah ada door prize. Semua bersemangat menjawab. Apa nilai deh? Hadiah. Iya kan? Seorang ingin ikut serta dalam perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Dia berharap untuk mendapatkan hadiah. Sebagaimana manusia beribadah kepada Allah berharap surga Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Ya. Wala khaufan min nari, dan tidak pula aku beribadah kepada Allah karena takut kepada nerakanya Allah. Cukup mahabbah doang. Ya. Nah, kemudian juga di antara akidah as-sufiyah bahwasanya ihtijaj as-sufiyah bi qissatil Khidir lil khuruj an syar'illah. Berhujjah, berdalih, yakni orang-orang sufi dengan kisah Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni keluar dari kisahnya Khidir untuk keluar dari syariatnya Allah. Jadi kanggo untuk keluar dari syariat Allah, ya, menurut orang as-sufiyah sebagaimana kisah Nabi Khidir. Dan ini juga ditempuh oleh orang-orang ahlul kalam wal falsafah, orang-orang filsafah. Ya. Baik. Mereka mengklaim atau mereka menyangka bahwasanya Nabi Khidir keluar dari syariat. Maka sebagaimana para wali juga boleh keluar dari syariat Allah. Tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu melakukan ibadah. Ya. Ini adalah akidah yang menyimpang dari Islam. Nah, pembahasan berikutnya adalah di antara firqah yang menyimpang dari Islam adalah firqatul murji'ah. Kelompok yang disebut dengan kelompok al-murji'ah. Al-irja' secara bahasa artinya al-irja'u ala ma'nayain. Kalimat irja' secara lughah bahasa 2 makna. Ya, al-irja' yang pertama artinya adalah ta'khir, mengakhirkan atau menanggalkan amalan dari iman. Adapun yang kedua
Al-irja secara logo artinya i'ta'ur raja, memberikan harapan. Memberikan harapan, ini makna al-irja. Baik. Disebutkan makna al-irja secara istilah adalah dalam babul iman. Mereka mengatakan al-imanu kalamun bila amalin. Kata orang Murji'ah, iman itu adalah ucapan tanpa pengamalan. Ya, disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai, bahwasanya dalam babul iman, orang-orang Murji'ah meyakini iman itu hanya diucapkan dalam lisan, dibenarkan dalam hati, dan tidak ada pengamalan. Jadi amal bukan syarat sahnya iman. Sedangkan akidah Ahlussunnah bahwasanya amal merupakan apa? Syartun min syuruti sihhatil iman. Amalan itu merupakan syarat sahnya iman. Jadi lebih pasnya, lebih benar kita mengatakan iman ya diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi adapun di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Murji'ah amal ini pelengkap, mukammilul lil iman, pelengkap. Ini tidak sahih. Yang benar amal merupakan syarat sahih iman, bukan pelengkap. Lamun pelengkap berarti dia menyampaikan amalan. Ya, sedangkan banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan iman, amalan itu merupakan bagian dari syarat iman. Semakin bertambah amalan seorang hamba, semakin banyak ketaatannya kepada Allah, otomatis akan bertambah keimanannya. Kemudian kelompok Murji'ah ini ya muncul pada akhir-akhir masa sahabat. Kemunculan Murji'ah fi awakhiri asr sahabah. Dia muncul pada akhir masa sahabat. Ya. Terjadi berbarengan atau setelah bid'ah Qadariyah Murji'ah. Ya. Ketika muncul firqah Murji'ah ini kemudian diingkari oleh para sahabat, dan juga pada masa tabi'in diingkari oleh para tabi'in aqidatul irja ini. Ya, di antara sahabat yang mengingkari seperti Abdullah bin Umar. Di antara sahabat adalah Ibnu Abbas. Di antara juga sahabat Jabir. Ya, ini sahabat-sahabat yang mengingkari firqah-firqah al-Murji'ah pada masa itu. Dan Murji'ah terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama dari kelompok Murji'ah, yaquluna al-iman mujarradun ma fil qalbi. Kelompok yang pertama mengatakan iman cuma sekedar yang meyakini. Ya. Cuma sekedar apa? Meyakini. Dan tidak masuk ke dalamnya amalan. Jadi amalan bukan bagian daripada al-iman. Namun cuma sekedar meyakini iman, gak ada beda imanannya orang yang munafik, orang yang fasik sama orang yang mukmin, orang yang saleh sama orang yang taat sama orang yang ahli maksiat, ya, orang kafir sama orang mukmin. Bukankah orang musyrikun meyakini Allah adalah Tuhan? Mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah yang menciptakan, tapi mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Pengikraran mereka dalam masalah tauhid rububiyah tidaklah menjadikan mereka menjadi mukmin, karena ada khalal di sana, ada kekurangan, ada kekeliruan, tidak meyakini tauhid al-uluhiyah. Nah, yang kedua di antara macam atau golongan dari al-Murji'ah adalah man yaqulu al-iman mujarradul qaulun bil lisan. Iman itu cuma sekedar diucapkan di dalam lisan. Kalau yang pertama tadi sekedar apa? Iqraratul qalb, mengikrarkan dalam hati. Dan yang kedua adalah qaul bil lisan, tidak ada pengamalan, tidak ada pengikraran dalam hati. Ya. Baik. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ketiga tasdiqul qalb wa qaulul lisan. Ini menggabungkan duanya.
membenarkan hati dan mengucapkan dalam lisan. Ini jenis murji'ah yang ketiga. Dan ini yang masyhur min ahlil fuqaha ahlul fikhi, dan ini yang dikenal menurut kalangan para fuqaha. Jadi ada sebagian orang ulama-ulama ahli fikih yang terpengaruh dengan aqidatul irja. Yaitu apa? Iman itu hanya sekedar diucapkan dan dalam lisan dan diyakini dalam hati. Adapun amalan bukan syarat sah daripada iman. Amalan cuma pelengkapnya. Nah, kemudian firqatul murji'ah memiliki banyak nama, banyak pembagiannya, terpecah-pecah. Ya, yang pertama di antara laqab gelar al-murji'ah adalah al-yunisiyah. Al-yunisiyah. Salah satu di antara pembesar murji'ah bernama Yunus bin Aun An-Numairi. Jadi dinisbahkan kepada seorang yang bernama Yunus, makanya disebutnya Yunisiyah. Nah, ini di antara tokoh al-murji'ah. Yunusiyah, al-Yunisiyah. Yang kedua adalah al-Ubaidiyah, yaitu pengikut daripada Ubaid. Pengikutnya Ubaid al-Maktab. Jamaahnya Ubaid al-Maktab. Kelompok di antara kelompok al-Murji'ah. Disebutkan bahwasanya Ubaid ini dia mengatakan maduna syirki maghfurun la mahalah. Selain kesyirikan diampuni, tidak ada lagi la mahalah, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi, yaitu apapun keadaannya tetap diampuni. Sama juga sebagian dalam ayat. Kemudian juga yang ketiga di antara mereka ada sebut dengan Al-Ghasyaniyah. Al-Ghasyaniyah ini adalah seorang yang dari Kufah, pengikut dari Ghassan Al-Kufi, dari negeri Kufah. Pembesar-pembesar di antara Al-Murji'ah. Kemudian yang keempat di antaranya adalah At-Taubaniyah, pengikut dari Abi Thauban Al-Murji'i. Tokohnya yang bernama Abu Thauban Al-Murji'i dinisbahkan kepada mereka. Kemudian berikutnya juga adalah At-Taumaniyah, ashab Abi Mu'ad At-Taumi. At-Taumaniyah ini adalah pengikutnya Abu Mu'ad At-Taumini. Banyak sekali namanya. Ya. Demikian juga di antaranya adalah As-Salihiyah, pengikut dari yaitu Ibnu Umar As-Salihi. Dan dia termasuk di antara tokoh Al-Murji'ah. Dan yang terakhir adalah Al-Karramiyah. Jadi Al-Karramiyah ya pengikut dari Muhammad bin Karram, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Lummatul I'tiqad. Muhammad bin Karram akidahnya sama seperti akidatul Murji'ah. Nah, jadi kesimpulannya dalam aqidatul irja bahwasanya al-iman qaulun bila amal. Iman itu adalah ucapan tanpa pengamalan. Yakni ucapan dengan lisan, membenarkan dalam hati, faqat, itu aja, enggak ada amalan. Ini akidah apa? Al-Murji'ah. Nah, cukup sampai lihat ya? Baik, insyaallah berikutnya kajian kita lanjutkan pada majelis berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ini keberkahan bagi kita semua. Semoga apa yang kita kaji bersama ya ini menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga dengan bekal akidah, dengan bekal manhaj yang kita pelajari, ini menjadi bekal bagi kita, menyelamatkan kita dari akidah-akidah yang menyimpang, dan terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhirkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hukum dengan
Kufur. Tapi kita enggak, ini hukum secara umum. Tapi hukum secara individu personnya harus butuh syarat. Harus butuh syarat, tegaknya hujah, dalil, dan hilang penghalang-penghalang. Karena perkataan ini sangat parah, sangat bahaya. Kalau kita mengatakan sebungkul Al-Quran bacaan tak makhluk, ya, berarti semua ayat yang kita baca adalah makhluk Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ighfirli. Kita berdoa dari Allah pakai apa? Asma wa sifat kan? Sedangkan berdoa dengan makhluk boleh enggak? Kan tidak boleh, syirik. Bagaimana makhluk kita jadikan makhluk? Kita mau minta istighfar, kita sebut Ya Ghafur, Ighfirli. Berarti Ghafur makhluk. Itu makhluk, Ghafur makhluk. Sedangkan tawasul kepada makhluk tidak boleh. Itu adalah sifat Allah, syirik. Nah, kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa berbicara, wa kallamallahu Musa takliman, Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Berarti Allah mengajak Musa berbicara makhluk Allah. Otomatis kita akan letakkan Al-Quran di tempat sembarangan sebagaimana layaknya kitab-kitab biasa. Tertutahya Al-Quran, terbuang, yang nggak ada nilainya kalam Allah, nggak ada bentuk ta'zim, pengagungan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada keyakinan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalam Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tintanya, kertasnya, itu adalah makhluk. Makanya Lai Ara oleh Sunan Ampel Surabaya. Di Surabaya ada seorang dosen. Antum bayangkan sekelas doktor, profesor, akidahnya menyimpan dari Islam. Tulis secara kertas ayat Al-Quran, sini tulis. Kemudian injak-injak di hadapan mahasiswa. Menuang pendidik mahasiswanya. Bayangkan orang seperti ini kufur. Tulis ayat Al-Quran diinjak-injak, sebagian kita tulis tulisan biasa, terus injak-injak. Nggak ada bedanya kalam Allah Al-Quran dengan kertas tulisan kalam manusia. Ya, ini semua adalah imbas dari akidah apa? Akidatul Jahmiyah. Keyakinan orang-orang Jahmiyah, akidatul Mu'tazilah, dan juga imbas dari akidah yang diadopsi dari orang-orang non-Muslim. Jadi rata-rata jamaah akidah yang dimasukkan ke Islam itu dari orang-orang yang non-Muslim. Ya, sebagaimana akidah keyakinan akidatul Sufiyah, meyakini ya waliul kutub, meyakini akidah qadariyah, ya, yang disebut dengan apa? Majusi hadil ummah. Orang qadariyah meyakini hamba bisa menciptakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Dia yang melakukan amal yang baik, dia yang buat, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang menciptakan. Ini kan semua akidah dari Majusi. Sebagaimana orang Majusi meyakini ada ilahun nur, ilah dhul. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya adalah matahari, kegelapan adalah api. Sin adopsi langan namanya akidah-akidah yang menyimpan dari Islam. Naam. Dia firman ya bagi berpresnya. Ya. Nah, nggih, silakan. Terakhir nih. Mumpun terakhir Ramadan. Manuk hidup apa pelot? Hidup. Sak nanolok jelas syirik. Sak nanolok ya berbuat syirik. Sak baik daripada mubadir baik ya. Artinya gini, itu kan barang diletakkan untuk kesyirikan. Daripada dimanfaatkan untuk kesyirikan, mending dimanfaatkan. Tapi harus kita hati-hati juga. Lamun bentuknya sembelihan,
maka nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Lalu bentuknya kue, gorengan, telur, keluaran, ya halal apa sih? Nah bu, hati-hati, sidakan dengan Ahlus Sunnah Jamaah Salafiyun nggak boleh syirik. Tiba-tiba sini videoan, ya ketes nih, ternyata yemelen keluaran. Ndak dari alasan mujahnya antum tidak membolehkan tabarruk bertawasul, tapi antum melen ngeloran. Lamun jak ngeloran melen lagi, lamun jak. Jadi jangan sampai menjadi hujah. Apa namanya? Baik, coba tolong dimatikan dulu, nanti kita buat video yang berikutnya.